Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitabnya masing-masing atau yang terpampang di slide. Demikian bunyi firman Tuhan, janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dan dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang di antaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun, di akhir dan di menjelang awal tahun, saya mengingatkan kepada setiap kita, ada satu perkataan Tuhan yang perlu menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita. Apa itu? Tentang kesetiaan Allah. Ya, kesetiaan Allah itu tetap selama-lamanya. Kesetiaan Allah itu abadi. Ya. Itu yang akan menjadi sebuah pegangan kehidupan kita, bahwa kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024, Bapak Ibu, itu akan selalu ada.
Dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya kutip tadi. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan. Itu yang menjadi tema kita hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kehidupan kita manusia itu bagaikan sebuah arak-arakan perjalanan yang panjang menuju suatu titik akhir dalam kehidupan kita di dunia. Ya. Seperti sebuah arak-arakan panjang seperti itu. Sampai nanti pada akhir kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah perjalanan yang panjang Bapak Ibu, di tengah-tengah arak-arakan yang digambarkan seperti itu, kita akan menghadapi berbagai peristiwa, ya. Baik itu yang menggembirakan, menyedihkan, mengharukan, mendukakan, bisa membahagiakan, dan mungkin ada peristiwa-peristiwa lainnya. Walaupun, ya, saya katakan tadi Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan kita itu Bapak Ibu, ada warna-warni kehidupan. Satu hal yang saya ingin tegaskan kepada setiap kita, bahwa setiap kita, setiap manusia, Bapak Ibu, itu berharga di mata Allah sepanjang perjalanan hidup kita. Walaupun ada banyak hal yang mungkin nanti akan kita dapatkan, kita temui dalam perjalanan kita. Ingat, engkau ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Sepanjang perjalanan hidupmu, ya, Tuhan itu akan selalu menyertai. Dan Allah tidak akan pernah melupakan sedikit pun, sedetik pun. Ya. Kenapa? Karena kita manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan yang lain. Jadi biarkan, kalau mungkin ada sesuatu yang terjadi, saya berpesan apa yang dikatakan firman Tuhan, yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Kita adalah berharga. Kita diciptakan Tuhan mulia. Pasti, ya, Bapak Ibu, Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mendengar seperti ini, Bapak Ibu, kita masih ada sebuah pertanyaan. Sungguhkah Tuhan itu akan menyertai kita dan melindungi kita? Kalau Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kita, kenapa? Ya, ada di antara kita yang mungkin nanti dalam perjalanan kita, kok saya menemui ini dan itu dan ini dan itu dan sebagainya. Hari ini saya ingin berbagi kepada setiap Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita pahami penyertaan Tuhan seperti apa ya. Mari mindset kita dirubah. Ya. Hari apa itu ya? Hari Jumat atau hari Kamis Bapak Ibu, kami panitia Natal berkunjung ke lapas kelas 2 Kerawang ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kepala kalapas kita ini orang Manado. Ya, dia Kristen. Dan dia sedikit cerita tentang pergumulannya di kalapas. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang-orang yang memang ada benarnya. Ya. Tidak gampang sebagai kalapas, kira-kira begitu, hidup di penjara. Tantangannya sangat-sangat luar biasa. Ya. Hepeng, kira-kira begitu kan. Itu bergentayangan karena lebih begitu.
Ya ketika kita datang Bapak Ibu ke Kalapas, langsung wajah kita panitia menjadi cerah, kira-kira begitu kan. Nanti Kalapas ini kalau memberi pasti banyak karena uangnya bergentayangan, kira-kira begitu ya. Yang menjadi kesukaan kita Bapak Ibu, beliau seorang Kristen ya. Selesai pertemuan kami diajak ke Lapo makan bareng begitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa ya? Ada sesuatu yang dia sampaikan bagi beliau ya. Pak Pendeta, di Kalapas itu begini ceritanya. Ada sesuatu yang kami ingin rubah ya. Kenapa? Terlalu banyak kliniknya, banyak hal yang menurut beliau itu tidak bagus. Terlalu banyak di sini itu kenyamanan. Kita akan mau rubah karena begitu ya. Apa yang Bapak ini katakan? Yang dia canangkan sebuah perubahan mindset. Ya. Perubahan cara berpikir. Ini penting. Ya. Kalau kita menjadi orang Kristen ya, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit dan sebagainya Bapak Ibu. Kenapa? Mindset kita yang tidak dirubah. Ya. Masa kalau kita mendengarkan kesetiaan Tuhan itu abadi. Kesetiaan Tuhan itu selamanya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjanjikan kepada setiap kita sebuah penyertaan. Ya. Kalau kita mengerti mindset kita, kita rubah ya. Cara pandang kita rubah Bapak Ibu. Apapun yang terjadi ada sebuah penghiburan gitu loh. Masih ada sebuah pengharapan yang bisa kita raih seperti itu. Saya ingin sedikit berbagi nanti Bapak dengan apa yang saya sampaikan di sini. Sebuah kesaksian ya. Kemarin saya keliling. Saya pergi dari jam 10 sampai jam berapa? Pulang-pulang sudah jam 11 malam. Ya. Hanya dalam kerangka untuk mencari dana. Bapak Ibu, saya bercerita ini, saya pingin apa yang dikatakan kelas merubah sebuah mindset, paradigma tentang gereja, umat Tuhan kepada Tuhan, saya pingin merubah. Saya juga rindu seperti itu. Bapak Ibu, saya mau berbagi ya seperti ini Bapak Ibu. Gereja kita di Kerawang itu Bapak Ibu ada sekitar 76. Ya, sekitar 76 gereja. Ada gereja, ada rumah ibadah. Ya. Bapak Ibu ini coba nanti kita dipahami sebuah istilah Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita ini jangan menyebut gereja. Ya. Bapak Ibu, Pak Pendeta ini apa? Bagi kepolisian Bapak Ibu, ini dikategorikan sebagai rumah ibadah. Apa sih bedanya Pak Pendeta gereja sama rumah ibadah? Jangan diperdebatkan. Tapi di Kasat Intel Bapak Ibu, kemarin waktu kita pemaparan di Pemda Bapak Ibu, saya mendengar ada gereja, ada jumlah gereja sekian, ada rumah ibadah sekian. Saya bertanya-tanya, apa rumah ibadah? Saya lihat disebutkan si A, si B seperti ini. Sehingga Bapak Ibu kategori kita ini bukan gereja, tapi rumah ibadah. Nah, jangan kemudian kita perdebatkan. Nah, ini istilah yang kita pakai. Mau kemana? Ke rumah ibadah. Pak, rumah ibadah itu Samirawon sebenarnya begitu. Ya kan? Mau dikatakan rumah doa atau rumah ibadah, nggak masalah lah. Ya. Sementing ada sebuah pengakuan Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya berbagi dengan seperti ini ya. Dari 76 gereja Bapak Ibu yang memberikan kontribusi kepada Natal itu Bapak Ibu masih sekitar 15 sampai 18. Mungkin ada 15-18. Bapak Ibu yang dikasih makan target kita panitia itu 1.500. 500 anak-anak sekolah minggu. Hari ini kami panitia belum tahu makannya apa untuk Bapak Ibu yang akan hadir. Saya sebagai ketua panitia Bapak Ibu, saya berkata kepada teman-teman panitia, jangan kita gaduh, jangan kita galau, jangan kita ributkan. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Saya meyakini Tuhan itu setia. Ya, kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu saya pegang. Penyertaan Tuhan itu saya yakini ada dalam kami melayani.
dalam kami menjalani sebuah kehidupan seperti itu, Bapak Ibu. Terus Bapak nanti bagaimana? Ya tidak tiba-tiba itu tadi Bapak misalnya, diam-diam kemudian dapat. Tidak, kita pergi ke Pemda, kita minta untuk mami di sana 1.500, kita datang ke sana ke sini gitu kan. Itu bagian yang kami kerjakan. Saya percaya nanti pada waktunya semua kebutuhan yang diperlukan pasti Tuhan akan cukupkan. Kenapa? Saya belajar dari pengalaman hidup seperti itu. Ya, saya pikir itu cukup. Nah, mindset inilah, paradigma ini yang perlu diubah. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang Kristen umat Tuhan yang selalu galau ketika menghadapi sesuatu yang terjadi, riak dalam kehidupan kita. Kita tidak ikut sebuah lembaga, kita tidak ikut pemimpin kita tidak ikut dan sebagainya. Kita ini ikut Tuhan. Ya. Manusia bisa mengecewakan kita, lembaga kita bisa mengecewakan, pendetamu bisa mengecewakanmu. Tetapi Tuhanmu, Allahmu tidak akan pernah. Dia akan kasih setianya abadi. Penyertaannya akan sampai seumur kehidupanmu. Ya. Bapak Ibu, ini yang membangkitkan, ini yang memberanikan kami, yang kami percaya, kami hidupi. Enak aja kalau Padi ngomong begitu ya, teman-teman di panitia. Loh, saya punya Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada jemaat di sini. Grade-nya persembahan daripada Natal sebenarnya gereja itu paling tinggi 1,5. Yang kedua 1 juta. Yang ke berikutnya kalau tidak salah 500.000. Bapak Ibu, gereja yang notabene gede ngasih 1,5 juta itu rasanya ya. Saya bersyukur gereja di kita yang nggak jelas, yang kecil. Kita bukan karena kita punya gagagan, karena tidak. Ada sesuatu yang kita dasari, kita pingin seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya berharap nanti waktu kita keberangkatan, Bapak Ibu sedikit berbagi, Bapak Ibu ya. Nanti saya harap nanti kita bisa koordinir di tempat ini. Ya, kita ingin memberkati ya, karena tidak ada jatah transportasi untuk panitia kepada gereja-gereja, bayar sendiri. Nanti Bapak Ibu teknisnya kita atur dengan baik seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, itu sebuah mindset, itu sebuah paradigma. Kenapa akan terjadi seperti itu gitu loh ya. Nah, kenapa? Karena ada banyak orang itu memiliki sebuah pengertian yang keliru ya. Dengan menyangka bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu berarti tidak akan ada masalah. Ya. Tidak akan ada masalah apa-apa. Akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena mindsetnya seperti ini, karena paradigmanya seperti ini Bapak Ibu, akibatnya ketika ia mengalami sesuatu, ya, mengalami penyakit, mengalami sebuah masalah dalam rumah tangga, mengalami hal-hal yang lain, akhirnya apa? Ada banyak orang Kristen yang kemudian meragukan penyertaan Tuhan, meragukan akan kesetiaan Allah dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Padahal pengertian penyertaan Allah tidak seperti itu. Ya. Kalau Tuhan menyertai, kalau kasih setia Tuhan, maka kehidupan kita akan aman dalam 365 hari. No, tidak. Tetapi justru kita akan menemui, dijumpakan dengan berbagai hal yang mungkin itu tidak menyenangkan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Yesus, ya, selalu ya disertai dengan sebuah jaminan. Saya selalu sudah menegaskan setiap perintah itu ada janji, ya, ya. Setiap janji, Bapak Ibu, itu ada sebuah pemenuhan. Ada sebuah jaminan seperti itu. Nah, setiap kali Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu melakukan perintahnya dengan benar,
maka jaminan itu akan kita dapatkan. Ya. Itu yang saya percaya, itu yang saya menjadi apa ya, pemimpin dalam komunitas seperti itu. Gondangnya bayar 5 juta. Karawitannya nanti yang apa, musiknya itu ada gondang, ada karawitan, ada full band. Jadi benar-benar nanti apa lagunya, musiknya etnik seperti itu. Bapak Ibu, itu kita putuskan dengan seperti itu. Kalau kita melihat kepada hepengnya, duitnya, gak berani Bapak Ibu. Pusing. Ya. Nah, kenapa? Ada sebuah jaminan seperti itu ya. Yesus tidak seperti pribadi yang lain. Tidak seperti calon-calon presiden, caleg-caleg seperti itu. Semuanya begini. Ya. Saya ke Bekasi kemarin juga menemui caleg Bapak Ibu, PDIP. Dibilang, sampai kita cari duit. Bukan promosi caleg, cari duit. Ya. Paling tidak ada sebuah relasi. Dia orang Madiun, Pak Pendeta, nanti kalau ada apa-apa ke depan, doakan kami, doakan saya, supaya saya jadi nanti ke depan kita ada kesenambungan. PDIP seperti ini, kata begitu kan, karena PDIP yang ketemu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya pokoknya kadang-kadang sudah janji lupa, ya itu sudah gak boleh baper begitu, jangan baper. Kita seringkali dibaperi di kebersamaan ya dengan pejabat itu sudah biasa Bapak ya. Jadi jaminan Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Dia mengatakan Bapak Ibu juga, aku menyertai engkau. Ya. Aku akan menyertai engkau sepanjang zaman, sepanjang kehidupanmu. Nah, penyertaan Tuhan Bapak Ibu juga membuat semuanya menjadi mudah. Ya. Ini yang perlu. Yang ada dalam kehidupan kita. Mudah. Ya. Gampang. Sepertinya kayak menggampangkan. Kenapa? Ada suatu pengharapan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, kunci penyertaan Tuhan itu yang penting bagi kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sebab Ia akan menyertai saat kita hidupnya benar. Ya. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita meminta akan penyertaan Tuhan. Sepanjang nyanyi Bapak Ibu, apa ya, tangis sebuah sukacita. Ya, bukan sebuah kesedihan, tangis sebuah sukacita. Aku melayani Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Aku mengerjakan sepertinya, melakukan untuk yang punya segala sesuatu. Aku senang, aku bersuka cita, aku bangga. Aku diikut sertakan dalam sebuah pelayanan yang seperti ini. Ya Bapak, itu sesuatu yang yang membangun tentunya kita seperti itu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, mari di tahun 2024 ini Bapak Ibu, mari kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena saat kita memiliki sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan, hidup kita akan selalu disertai Tuhan. Ya. Kalau hidupmu jauh, keintimanmu dengan Tuhan jauh, wajar kalau kehidupanmu penuh dengan sebuah kegalauan. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ya. Belum ada kejelasan ketentuan. Bu Pendeta ini bagian koordinasi seksi konsumsi. Pendeta ya. Saya bilang gimana pada? Diam. Ya. Diam. Nanti pasti ada untuk segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi sekali lagi saya mengajak ya, sebuah hubungan yang perlu kita bangun senantiasa dalam kehidupan kita
sepanjang tahun, sepanjang waktu hari yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya. Nah, sebagai orang yang bisa jatuh Bapak Ibu, ya, apapun kita akan bisa mengalami sebuah kegagalan. Ya. Tetapi ketika dengan penyertaan Tuhan Bapak Ibu, akan memampukan kita. Kita akan melihat nanti seperti itu ya. Saya berkata, Tuhan kenapa ya? Waktu kami dulu jadi panitia 2019, semuanya mudah, dipermudah, semuanya duitnya banyak. 200 sekian juta. Anggaran kita 298 juta. 90 juta Bapak Ibu. Separuhnya belum ada, setengahnya belum ada. Kenapa kok tidak seperti begitu? Kita diajar dari pengalaman itu. Apa yang namanya sebuah penyertaan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan menyertai Yeremia ya. Seperti yang kita membaca tadi. Tuhan menyertai Yeremia sebab ia dapat mengatur semua tanggung jawabnya dengan baik. Begitu pula, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, harus kita juga lakukan dengan rajin. Mari kita lakukan dengan tekun, dengan setia. Itu menjadi bagian kita. Kalau kita kesana kesini, itu yang kita kerjakan menjadi bagian kita. Keberhasilan semuanya Tuhan yang nanti akan menjadikan kepada kita. Apakah Tuhan tidak tahu? Hari ini mungkin uang kita, hepeng kita sedikit. Apakah tidak tahu apa yang sedang digumulkan oleh masing-masing kita? Apakah Tuhan tidak tahu kalau panitia lagi deg-degan? Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Apakah Tuhan perlu dikasih tahu di teriak-teriak? Gak perlu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, perkataan Tuhan sudah kita jalankan, kita hidupi, dan nanti waktunya pasti Tuhan akan buat sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Nah, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan memberikan janji-janjinya ya, untuk selalu menyertai kita. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita? Tidak sebuah omong doang, ya, bukan kata lain, bukan sebuah kesaksian daripada orang lain, tetapi setiap kita. Saya rindu Bapak Ibu dalam perjalanan kita di tahun 2024, kita akan menemukan, kita akan mendapatkan ya sebuah janji yang benar-benar terrealisasi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita tidak boleh takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Saya bercerita dengan teman waktu di mobil Bapak Ibu, ketika pergi kemarin ke Bekasi. Saya tidak tahu di mana yang dia tuju. Ya, maksud tempatnya di seperti kayak di rumah. Kalau saya tahu di sana gitu kan. Ini yang saya tuju nggak tahu. Ya. Hari ini kan zaman muda. Tadi saya sedikit membaca Bapak Ibu, ada apa namanya itu? Ada fase dari fase perubahan itu kan dari 1.0 itu sekarang sudah perubahannya menjadi 4.0. Ada istilah begitu. Dan itu ada sebuah videonya dikisahkan tentang sebuah perubahan begitu dari 1.0 itu menjadi 4.0 seperti itu. Nanti akan terus berubah dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita tahu Bapak Ibu sangat mudah sekali gitu loh ya. Kita tidak tahu di mana tempat yang kaget itu sekarang sudah dibantu dengan map ya. Walaupun map itu tidak sempurna. Tapi paling tidak itu menjadi sesuatu ilustrasi yang saya sharing kepada teman ya. Saya jujur nggak tahu loh di mana ini sekarang di mana. Ya. Tapi bagi saya nyaman. Saya nggak ada kerasan atau gimana nanti gimana, tidak ada. Saya pasti nyampe ke tempat saya tuju. Ya. Tidak ada sesuatu yang rasanya mengganjal seperti itu. Saya hanya ikut
saya kemana diarahkan dan sebagainya. Ya. Kemudian temannya dibilang, Pak Adi, saya nggak bisa membaca map seperti ini. Ya kan? Saya berkata ilustrasi dengan firman Tuhan. Ya. Nah, Alkitab firman itu seperti map. Itu yang menuntun sebuah kehidupan kita. Ya. Kalau kita saja tidak bisa membacanya, Bapak Ibu, maka kita juga akan sulit. Ya. Salah membacanya, salah menafsirkannya, Bapak Ibu. Kita juga akan berjalan. Tapi perjalanan kita bisa prosesnya lama seperti itu. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya sampai. Iya ya Pak Adi, betul juga ya. Dalam kehidupan kita sebenarnya, satu, Tuhan sudah jelas menyampaikan kepada kita tentang kesetiaannya, tentang penyertaannya. Kenapa kemudian kita menjadi takut? Ayat yang kita baca tadi ada kata jangan takut. Ya. Dalam Habakuk pasal 6 ayat 23, Bapak tolong diperhatikan. Habakuk pasal yang ke-6 ayat 23. Jangan takut kepada manusia, ya, kepada Gideon, jangan takut. Yang saya garis bawah ya. Jangan takut. Kepada murid-murid Yesus juga mengatakan juga sama. Jangan takut. Kepada Ibu Maria, Ibu Yesus, sama jangan takut. Juga kepada gembala. Apa dikatakan? Jangan takut. Ya. Nah, Bapak Ibu, terlalu banyak ayat yang memberikan kepada kita tentang kata jangan takut. Nah, apa yang membuat kita, Bapak Ibu, tidak takut? Apa yang membuat kita tidak takut? Apa yang membuatmu tidak takut? Penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan kita yang membuat kita tidak takut. Kalau Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu, dan ada di pihak kita, kata firman Tuhan, siapa yang melawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapa yang menakutkan? Kenapa kita takut? Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya penyertaan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut. Kita tidak boleh takut dengan sesuatu yang akan kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Saya ketemu dengan teman Pak Kasdim. Ternyata proposal Bapak terlambat. Ya kan? Ternyata ketika Bapak ngomong di sini, itu sudah dinanti-nanti, Pak. Karena ada proyek di Dunlop itu yang segera dieksekusi. Ya, saya diberitahu begitu. Pak Pendeta, Pak Adi minta maaf. Ini mungkin belum bisa. Karena terlambat, kata begitu kan. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya luar biasa gitu dengan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan takutlah dengan sebuah kehidupan kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apa saja yang sedang kita regumulkan seperti itu. Ya, saya bercerita ini bukan Bapak menghibur, menguatkan juga saya sebagai ketua panitia. Ya, tidak boleh takut. Yang kedua, bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh bimbang. Iya ya, nanti kira-kira bisa enggak ya? Tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh menjadi bimbang
Kenapa? Karena Tuhan ya adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, Tuhan bisa membantu siapa saja. Seperti yang saya katakan, ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian Allah yang Allah kerjakan. Jangan bagian Tuhan kita urus, sok tahu tentang kehidupan. Ya kan? Saya sedikit membuka kaleidoskop yang lalu begitu. Waktu kita masukkan sekolah kita, anak-anak kita sekolah di SMP 1 itu, sulitnya luar biasa. Setiap kita pingin anaknya di SMP 1. Sehingga dibuat cara yang kaya menjadi miskin, kurang lebih begitu. Kita hidupnya dimiskinkan, bagaimana dapat miskin? Supaya miskin. Supaya apa harapannya? Supaya anaknya masuk di SMP 1. Ada akal kita yang kita buat. Hari ini kita dipertontonkan, Bapak Ibu, ternyata Tuhan buat yang menjadi sebuah keraguan kita. Kalau itu tempat kita dekat, Bapak Ibu, itu sekolah saya. Saya bisa sekolah di situ. Meskipun grade-nya rendah, tapi itu sekolahku. Kamu yang tinggi, gak punya bagian di sana. Kamu di sisi yang lain. Ya, kenapa? Kita bimbang, kita ragu, sudah membuat akal yang macam-macam seperti itu. Dan Bapak, itu menjadi sebuah pengalaman. Supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak bimbang seperti itu. Ya, kita tidak usah meraka-raka. Ada bagian Tuhan, biar urusannya Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Itu cukup. Ya. Untuk apakah kita itu menjadi bimbang? Ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, jangan sampai kita merasa bimbang. Ya. Karena orang bimbang adalah orang yang diombang-ambingkan, Bapak Ibu, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Jangan takut. Jangan bimbang, kita tidak boleh bimbang. Orang yang bimbang dikatakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ya. Kenapa, Pak, saya kok seperti ini? Karena engkau galau. Kalau nanti saya berkata, kamu tidak percaya Tuhan, masa sih saya orang Kristen sudah lama, Pak, nggak percaya Tuhan? Ya buktinya apa? Kehidupanmu galau. Ada nggak, Pak, yang galau? Ya, Pak, kalau kita ngomong, Pak, kalau kita galau kita mungkin nilainya puntennya masih bagus lah. Ada sekian persen tidak galau, tidak di bawah 50 jeblok begitu. Tidak merah seperti itu, ya. Ada kalanya, tetapi kalau galau, takut, khawatir, yang berlebihan itu yang tidak bagus. Sudah dinyatakan Tuhan akan kasih setianya menyertaimu. Kasih setianya Tuhan abadi, itu lagu yang minggu yang lalu. Ya. Hari kita menyanyi dengan sama juga, kasih setia Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Masih galau. Kau tak dengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sampai kita merasa bimbang. Karena orang bimbang adalah orang yang diombang-ambingkan oleh anak muda yang sekolah. Kamu bisa bercita-cita sekolah di sana di sini. Harus bagus. Tapi percaya, nanti Tuhan akan bawa kau, akan tempatkan Tuhan itu pas. Jangan bertanya, bener nggak ya aku di sini? No. Yang berkeluarga sudah punya anak 5, 3 masih bertanya, benarkah enggak ini suamiku, istriku? Ya. Jadi kalau rumah tangga patut bertengkar itu biasa. Cekcok itu biasa. Itu namanya cinta. Ya. Cinta itu tidak selalu diam-diam saja. Diam seperti air, tidak. Ada riak-riaknya begitu biasa. Tidak biasa kalau setiap hari Bapak Ibu teriak-teriak. Akhirnya sampai dengar ke pastori.
itu keluarganya itu selalu teriak-teriak setiap hari begitu kan. Biasa berteriak boleh, bertengkar itu wajar. Ya. Sehingga saya berkata kalau bertengkar profesional begitu kan. Yang profesional, jangan dibawa-bawa opungnya, namburunya, tulangnya, kira-kira begitu ya. Satu poin. Nanti bisa marah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh bimbang ya. Karena orang yang bimbang, kata Yakobus 1 ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu, itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ini menjadi sebuah penghiburan saya. Adik, karena katanya aku Tuhanmu. Karena aku Tuhan yang katanya engkau yang kamu yang aku yang mengutus engkau. Engkau katanya melayani aku, dan sebagainya. Kadang-kadang malu Bapak Ibu seperti itu ya. Yang ketiga, Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Supaya penyertaan kita Bapak Ibu, Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Nah, dalam kondisi apapun Bapak Ibu, dalam keadaan yang seburuk apapun, yang mungkin nanti bisa terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Dia yang akan meneguhkan, dia akan menolong. Ada saatnya mungkin kita mulai down seperti itu ya. Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menolong akan ke setiap kita. Tuhan akan meneguhkan kita sehingga kita sekalipun kita jatuh, kata Mazmur, kita tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan pun akan memberikan sebuah pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Kalau hari ini mungkin kita rasanya dibimbangkan Tuhan meneguhkan lagi pada setiap kita ya. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan akan memegang kita dan membawa sebuah kemenangan ya. Tuhan akan memegang kita dan membawa kemenangan. Ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara, sesulit apapun dalam kehidupan kita, pada akhirnya Tuhan menjanjikan kemenangan. Kalau saya bercerita begini, cerita penghiburan bagi saya. Kalau saya bersusah-susah, rasanya nangis, sedih, sebagainya. Pada akhirnya, Tuhan telah menjadikan sebuah kemenangan kepada kita. Kemenangan yang terutama adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas sebuah kematian kekal. Ya. Nah, barang siapa yang telah percaya kepada Tuhan, telah menang atas dosa, dan menang atas maut. Karena itu, serahkanlah ya, hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, biarkan Tuhan menyertai kita. Mari kita bekerja atas setiap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita ya. Tanpa penyertaan Tuhan ya, semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab usaha manusia itu walaupun saya sudah ke sana ke sini ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak bersama dengan saya, maka sia-sia. Amin. Mari kita berkarya untuk Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari, bulan, tahun yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ingat kasih setia Tuhan, ingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan.